Setiap anak Tuhan itu harus belajar untuk berdamai. Saya tahu bahwa berdamai itu tidak mudah. Tergantung efek dari yang dia lakukan itu seberapa besar. Efeknya makin merusak kita, kita makin sulit mau ngampuni. Tetapi saya tetap harus katakan mungkin by proses dan by time. Lewat proses. Setiap anak Tuhan itu harus belajar untuk berdamai. Saya tahu bahwa berdamai itu tidak mudah. Tergantung efek dari yang dia lakukan itu seberapa besar. Efeknya makin merusak kita, kita makin sulit mau ngampuni. Tetapi saya tetap harus katakan mungkin by proses dan by time. Lewat proses dan lewat waktu. Kita harus minta pertolongan Tuhan supaya kita itu bisa mengampuni. Kita bisa melepaskan pengampunan terhadap orang yang bersangkutan. Iya Pak, ngomong gampang. Betul. Bapak Ibu, ketika kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang pengampunan, Tuhan Yesus memberikan sebuah analogi yang luar biasa sekali. Kalau saya tidak salah, saya pernah bahas di dalam bagian ini, kalau tidak salah. Dia mengisahkan ada seorang hamba yang berutang 10.000 talenta kepada raja. Bapak Ibu tahu 10.000 talenta itu besar sekali. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Di mana 1 dinar upah kerja 1 hari. Artinya 6.000 dinar sama dengan upah kerja 6.000 hari. 6.000 hari setara hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Kita ambil UMR Jakarta ya. Kita ambil UMR Jakarta, hitunglah 4 juta 1 bulan. 4 juta kali 12 1 tahun jadi berapa? 48. Kita buletin ke bawah dah supaya gampang hitungnya. Jadi 40 juta ya, 1 tahun 40 juta. Coba hitung, kalau 20 tahun jadi berapa? Itu bisa 800 juta, hampir 1 M. Itu baru 1 talenta, Bapak Ibu. 1 talenta itu hampir 1 M atau 800 juta. Hamba ini utangnya berapa? 10.000 talenta. Udah, itu udah satuannya udah kagak bisa dihitung. Tadi 800 juta ditambah 10.000 jadi berapa? 8 triliun. 8 triliun dia utang. Tapi apa yang raja itu lakukan? Raja itu mengatakan, aku karena belas kasihan aku anggap lunas. Ternyata kisah itu berlanjut. Yesus makanya kalau cerita perumpamaan itu ya, itu memang betul-betul luar biasa. Sampai pembaca atau pendengarnya itu sampai udah nggak bisa ngomong. Hamba yang pertama ini ketemu dengan hamba kedua yang utangnya 100 dinar. 100 dinar berarti 100 hari ya. Berapa bulan? 3 bulan 10 hari. Tetapi yang hamba pertama lakukan adalah dia mencekiknya dan dia tidak memberikan penghapusan. Bahkan akhirnya sampai laporan hamba yang pertama dihukum lebih berat. Poin saya perhatikan. Hutang hamba pertama 10.000 talenta itu hutang apa? Siapa raja dan siapa hamba itu? Bukankah raja itu berbicara tentang Tuhan, bukan? 10.000 talenta itu berbicara tentang dosa saudara dan dosa saya. Yang kita nggak mungkin bisa bayar kok. Nggak mungkin kita bisa bayar untuk bisa memiliki satu relasi dengan Tuhan kita. Atau kita sebutnya itu loh, hidup kekal atau keselamatan. Nggak bisa. Kita mau bayar pakai apa? Itu sebabnya dosa kita, hutang kita kepada Allah dibayar lewat darah Kristus, darah yang mahal. Nah sekarang, kita itu terhadap sesama,
itu Tuhan hanya anggap seberapapun rusaknya dosa sesama kita terhadap kita, Tuhan anggap itu hanya 100 dinar. Artinya lewat perumpamaan yang Yesus berikan itu, Yesus ingin memberikan penekanan, engkau yang sudah merasakan pengampunan dari Bapa, kita punya modal untuk mengampuni orang lain sekalipun kesalahannya sangat parah. Jadi kalau dikatakan apakah saya harus mengampuni, apakah saya itu ibadahnya diterima atau tidak, maka saya katakan sekali lagi saya bukan Tuhan ya. Kita lihat dari ayat atau catatan Alkitab misalnya kayak Nabi Amos. Tuhan menolak persembahan bangsa Israel yang rajin. Sementara keseharian mereka dipenuhi dengan kefasikan, kejijikan, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa mau Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku nggak ingin itu semua yang kamu kasih. Lebih baik engkau seolah-olah, jangan mengerti bagian kalimat saya ini dipotong ya, tapi lihat konteksnya. Seolah Tuhan ingin katakan, kamu tuh nggak usah deh kasih persembahan kayak gitu. Lebih baik hidupmu benar tanpa persembahan daripada kamu banyak persembahan tapi hidupmu tidak benar. Jadi pahami perkataan saya ini, Tuhan menginginkan kehidupan kita yang benar. Jadi apa sih artinya kita itu melayani, memimpin pujian, kita menyampaikan firman Tuhan, kita menyambut jemaat, kita pelayanan sebagai LCD dan multimedia, tapi hati kita penuh dengan kebencian, kepahitan, dendam, amarah. Menurut saya ya nggak ada gunanya. Begitu. Jadi kita seharusnya lewat perjamuan kudus, lewat pelayanan, menyadarkan kita, Tuhan, aku harus beresin dosa ini. Aku nggak bisa biarkan ini bercokol seperti itu terus. Aku tahu Tuhan tidak senang. Begitu. Nah, kita harus berproses. Kurang lebih seperti itu. Setiap anak Tuhan itu harus belajar untuk berdamai. Saya tahu bahwa berdamai itu tidak mudah. Tergantung efek dari yang dia lakukan itu seberapa besar. Efeknya makin merusak kita makin sulit mau ngampuni. Tetapi saya tetap harus katakan mungkin by process dan by time. Lewat proses.